Halo saudara, dari Washington DC saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan reaksi Israel terhadap klaim Hamas bahwa seorang sandera Israel terbunuh di Gaza. Sebelumnya Hamas merilis pernyataan bahwa seorang perempuan Israel yang disandra di Gaza Utara tewas dalam beberapa minggu terakhir di wilayah yang dibombardir Israel. Menurut kelompok militan ini, seorang sandera perempuan lainnya juga terluka dan jiwanya masih terancam. Namun Hamas tidak mengungkap identitas mereka. Pasukan Pertahanan Israel IDF mengatakan mereka sedang memeriksa klaim Hamas dan pada tahap ini belum bisa mengkonfirmasi atau membantah pernyataan tersebut. Menurut ABC News, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan telah berbicara dengan keluarga sandera dan menambahkan terasa sulit untuk menggambarkan mimpi buruk yang mereka alami. Hingga saat ini masih ada 97 sandera yang ditawan di Gaza. 7 diantaranya diyakini adalah warga Amerika Serikat. Sementara di Libanon, Israel melancarkan serangkaian serangan udara dan ledakan besar terjadi di wilayah padat penduduk di bagian utara dan selatan Beirut. Kementerian Kesehatan Libanon mengatakan sedikitnya 20 orang tewas dan 63 lainnya cedera akibat serangan Israel tersebut. Saudara, Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Tiongkok, dan sejumlah negara lain di Laos. Pertemuan ini membahas sikap Beijing yang makin konfrontatif di Laut Cina Selatan yang bersinggungan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Di tengah meningkatnya sengketa maritim di kawasan Asia Pasifik, Menteri Pertahanan negara anggota ASEAN bersama dengan AS, Tiongkok, Jepang, Australia, dan Rusia bertemu di Laos. ข้าพเจ้าหวังว่าบรรดาทานจะประกอบส่วนเข้าในเนื้อในจิตใจของกองประชุมในครั้งนี้อย่างสร้างสรรค์มีบรรยากาศมีความเป็นเอกภาพ Dalam pertemuan ini, Menhan Tiongkok menolak ajakan bilateral dengan AS. AS menyebut kesempatan ini penting untuk memberikan optik bagi kawasan terkait hubungan militer kedua negara. Now, I regret that the PRC chose not to meet here. The PRC's decision is a setback for the whole region. As I've said consistently, the right time to meet is any time. Awal tahun 2024, Menhan AS dan Tiongkok sempat bertemu dan menekankan pentingnya keterbukaan komunikasi militer antara kedua negara meski tak sepakat dalam isu Taiwan. Menurut data ASEAN, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar negara ASEAN selama 15 tahun berturut-turut. Secara ekonomi, pengaruh Tiongkok di kawasan memang sangat luas. Tapi dalam kerjasama militer, AS kerap dipandang sebagai mitra terpercaya oleh negara di kawasan Asia Tenggara. Ini tercermin lewat tingginya angka latihan militer gabungan dengan AS dibanding negara lain di luar kawasan. Sekutu terdekat AS di kawasan yang sering bersengketa dengan Tiongkok adalah Filipina, di mana insiden terkini menunjukkan kapal penjaga pantai Tiongkok menembakkan meriam air ke kapal Filipina. China is a real and serious threat to the Philippines, and the Philippines understands that the United States is its true economic and security partner of choice. Namun pengamat lain mengingatkan, di dalam kawasan sendiri ada banyak konflik domestik dan dinamika intraregional yang harus dihadapi negara di kawasan. There is an elephant in the room. Regional countries have certain security concerns that are closer to homes. Posisi AS di kawasan masih akan terus dicermati pengamat, terutama mengikuti transisi pemerintahan dari pemerintahan Joe Biden ke Presiden terpilih Donald Trump. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke hari Kamis terakhir pada bulan November yang adalah hari Thanksgiving di Amerika Serikat, di mana Asosiasi Otomotif Amerika AAA memperkirakan sekitar 80 juta warga Amerika bepergian pada liburan Thanksgiving ini untuk bertemu sanak saudara mereka. Selain bersilaturahmi, kegiatan utama pada Thanksgiving adalah menyantap kalkun yang harganya pada tahun ini turun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perayaan Thanksgiving di Amerika Serikat tahun ini berlangsung pada 28 November. Saatnya warga berkumpul bersama keluarga untuk mengucap syukur dan bersama-sama menyantap daging kalkun panggang. Good news is the main item for Thanksgiving, turkeys, are actually cheaper than they were a year ago. Turkey prices are 20%
lower than they were a year ago, 30% lower than they were 2 years ago. So that's great news. Seperti halnya Lebaran di tanah air, Thanksgiving ditandai mudik massal oleh warga di penjuru Amerika. Asosiasi Otomobil Amerika AAA memperkirakan sekitar 80 juta warga Amerika akan bepergian 80 km atau lebih, mulai Selasa 26 November hingga Senin 2 Desember. It is going to set records. Last year, 2023, was another record-setting year, but we're surpassing that by over 2.1%, which equates to about 1.7 million people traveling domestically. Sebagian besar sekitar 72 juta orang menggunakan mobil. Dan tahun ini perjalanan mereka dimudahkan dengan relatif rendahnya harga bensin dibandingkan Thanksgiving tahun lalu. Sebagian lain menempuh jalur udara. So we're going to see an increase of 2.1% versus last year, bringing that in around 5.8 million people flying this holiday season. Rekor baru lagi adalah jumlah warga yang menggunakan modus transportasi lain, termasuk kereta, bus, dan kapal. AAA memperkirakan jumlahnya bakal mencapai hampir 2,3 juta orang. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok ke Liga Purnama, warga diaspora Indonesia di Woodbridge, Virginia yang berbisnis distribusi roti dan kue kering sejak tahun 2005. Geliga melakukan pengantaran ke toko-toko yang menjual roti dan kue. Dan meski tampak sederhana, menurutnya bisnis ini memerlukan kerja keras karena waktu kerjanya dimulai sejak dini hari. Pola orang-orang belanja di sini ya, mereka biasanya ngambil yang paling depan, terus ngambil di tempat yang paling gampang. Memahami pola berbelanja pembeli menjadi salah satu strategi dalam bisnis distribusi roti dan kue kering yang telah dijalankan Geliga Purnama sejak 2005. Jadi kita mendistribusi produk mereka, menjual produk mereka ke toko-toko yang memang sudah menjadi hak distribusi kita di wilayah-wilayah tertentu. Awalnya diaspora Indonesia di Woodbridge, Virginia ini hanya punya satu rute distribusi dengan 6 toko yang dibelinya dari perusahaan pabrik roti. Dalam 5 tahun terakhir, bisnisnya berkembang menjadi 5 rute di negara bagian Virginia dan Maryland, tak jauh dari Washington DC. Seperti misalnya waktu satu rute saya beli itu di tahun 2005 tuh harganya cuma 150.000 pada saat itu. 10 tahun kemudian itu nilainya udah 550.000. Bersama 4 karyawannya, Geliga melayani distribusi ke 21 toko roti dan 14 toko kue kering. Pembagian keuntungannya secara komisi dari hasil penjualan kita. 20% untuk pihak distributor dan 80% itu untuk pihak pabrik. Per rute itu rata-rata itu sekitar 16.000 satu minggu. $16.000 ya satu minggu. Walau bisnis ini tampaknya sederhana, tapi setiap pagi Geliga dan karyawannya sudah harus mulai bekerja sejak jam 3 dini hari. Orang lagi tidur kita udah di jalan. Kadang itu hujan, kadang itu snow. Alhamdulillah ya, jadi bosnya Geliga kayak family lah istilah juga ya. Jadi semuanya baik, lancar aja gitu. Dari Chantilly, Virginia, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA.